profesional keguruan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang-orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia ada dua macam. Yang pertama, pelayanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, dan pelayanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau organisasi negara. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan dan memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Dalam arti segala ucapan dapat dipercayai, ditiru dalam arti segala tingkah lakunya harus dapat dicontoh atau teladan bagi masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, siapapun orangnya, sepanjang ucapannya dan tingkah lakunya dapat menjadi panutan bagi warga masyarakat. Ia patut menyandang predikat sebagai guru. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan guru sebagai orang yang pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai tugas profesi. Setiap orang menjadi guru sepanjang ia memenuhi persyaratan profesionalitas, profiensi, dan kompetensi tertentu, tetapi tidak semua orang dapat menjadi guru. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan profesional keguruan adalah pelayanan yang diberikan oleh pendidik atau seorang guru kepada masyarakat sesuai dengan ilmu yang dimilikinya atau keahlian yang dimilikinya, yang mana harus melalui serangkaian pendidikan yang ditempuh sebelum oleh seorang guru tersebut untuk memberikan pelayanannya. Jenis B, jenis pelayanan profesi keguruan. Dalam pelayanan profesi keguruan terdapat 5 layanan, yakni layanan pembelajaran, bimbingan, administrasi, UKS, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, layanan pembelajaran. Kegiatannya berupa pembelajaran kepada peserta didik agar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, layanan bimbingan, yang berupa bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan sosial dan pribadi. Yang ketiga, layanan administrasi, yang bertugas melayani penerimaan siswa baru, ketetalaksanaan, mutasi murid, dan sebagainya. Yang keempat, layanan kesehatan sekolah, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, layanan pendidikan kesehatan, seperti pramuka dan juga PNR. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu layanan kesehatan, yang berupa senam pagi dan kontrol kesehatan secara rutin bagi siswa. Yang kategori ketiga, layanan pembinaan lingkungan sehat, kegiatannya berupa pengembangan ruang UKS, penyediaan tempat pembuangan air, dan juga tempat cuci tangan. Yang kelima, layanan ekstrakurikuler, yang berupa kegiatan olahraga, kesenian, atau pengembangan bakat dan minat, yang mengarah kepada tercapainya perkembangan siswa yang optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Urgensi pelayanan profesional keguruan di sekolah dasar. Pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme berasal dari kata profesi. Menurut KBBI, profesi berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi dapat dipegang oleh seseorang yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dan yang kedua, urgensi profesionalisme guru di sekolah dasar. Tingkat satuan sebuah pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah inilah anak-anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Secara umum, pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan
dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pengembangan kemampuan intelektual siswa sekolah dasar diperlukan karena tuntutan belajar di sekolah menengah pertama tidak hanya berkenaan dengan hafalan sejumlah pengetahuan dasar umum, melainkan kemampuan pemahaman prinsip-prinsip ilmiah serta kemampuan memecahkan masalah yang efektif dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah tersebut. Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru di sekolah dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan atau IPTEK. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, telah berhasil dikembangkan sebagai berbagai metode dan media baru dalam pembelajaran. Begitu juga dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum. Semuanya harus dikuasai oleh guru dan kepala sekolah dasar, sehingga mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan profesionalisme guru di sekolah dasar perlu dilakukan secara kontinu. 2. Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam sistem pengelolaan kinerja terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja, kedua bimbingan kinerja, ketiga penilaian kinerja, keempat kompensasi dan pengembangan. Sebagai langkah pertama, sistem ini menuntut adanya perencanaan kinerja. Apa yang akan dikerjakan atau apa yang hendak dicapai, sejumlah sasaran yang direncanakan untuk diwujudkan dalam satu periode kerja. Langkah kedua yaitu bimbingan kerja, dilakukan oleh atasan secara langsung maupun tidak langsung kepada anak buah berdasarkan hasil pemantauan kerja sehari-hari. Adapun tujuan pokok penerapan langkah yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas kerja yang dilakukan karyawan benar-benar sejalan dengan upaya pencapaian kerja. Langkah yang ketiga yakni penilaian kinerja, merupakan wujud formal dari evaluasi menyeluruh atas kinerja karyawan yang dinilai. Langkah yang terakhir yaitu kompensasi dan pengembangan, dilakukan sebagai upaya memotivasi karyawan untuk menerima tantangan kerja berikutnya.